Oke, melanjutkan pada part sebelumnya. Ketika saya kembali jatuh ke dalam jurang, di saat bersamaan, ternyata Hyuga telah berhasil bertemu dengan Iki. Dan mereka pun saling bertarung satu sama lain. Namun, berkat informasi dari Hyuga KW, semua jurus dari Hyuga sama sekali nggak berpengaruh terhadap Iki. Singkat cerita, Hyuga pun akhirnya harus menerima kekalahan saat jantungnya ditembus oleh Iki. Apakah Hyuga sudah mati? Kita lanjut dulu. Di sisi lain, ternyata Shiryu telah sampai di sana dan bertemu dengan Kiki. Kemudian, Shiryu pun memamerkan jubahnya yang telah diperbaiki oleh Mu. Lalu, Kiki memberikan lonceng yang sebelumnya dititipkan oleh Seiya. Sementara itu, Seiya ternyata masih hidup namun dengan tubuh yang mulai menghitam. Andromeda pun berhasil menemukan Seiya berkat suara lonceng yang Seiya gunakan. Lalu, Andromeda bergegas untuk menolong Seiya dengan rantainya. Tiba-tiba, Andromeda KW datang dan menyerang Seiya secara membabi buta. Tak selang berapa lama, Shiryu KW juga datang, namun beruntung ia tidak ikut menyerang Andromeda. Andromeda pun memilih untuk tidak melawan karena sebagian rantainya sudah mengikat Seiya. Seiya yang menyadari hal itu meminta Andromeda untuk melepaskan rantainya saja. Namun Andromeda menolaknya sehingga Seiya sendirilah yang memilih untuk memutuskan rantai yang mengikat tangannya itu. Setelah Seiya jatuh, Andromeda yang kesal pun berbalik menyerang Andromeda KW sampai KO. Setelah Andromeda KW KO, giliran Shiryu KW yang ingin menyerang Andromeda. Di saat bersamaan, Shiryu pun datang dan meminta Andromeda untuk menolong Seiya saja. Sedangkan dia akan melawan Shiryu KW. Pertarungan itu pun didominasi oleh Shiryu KW, di mana Shiryu asli beberapa kali harus menerima pukulan sehingga darah mulai bercucuran dari tubuhnya. Sepertinya anime jadul ini memang gampang banget gitu yang ngeluarin darah-darah kayak gini. Beda banget sama anime yang sekarang gitu kan. Oke, kita lanjut. Walaupun begitu, di tengah pertarungan, Shiryu asli terus memberikan ceramah non-jutsu tentang arti persahabatan kepada Shiryu KW. Yujou no tame da. Dia rasa sulit menang. Shiryu kemudian melepas jubahnya dan menggunakan jurus terakhir yang ia punya. Akan tetapi, Shiryu KW ternyata masih hidup dan berusaha menyerang balik. Namun, Shiryu KW rupanya hanya ingin menutup saluran darah sehingga darah Shiryu tidak lagi keluar. Rupanya, Shiryu KW ini telah sadar berkat ceramah non-jutsu yang selalu Shiryu ucapkan. Ia pun kemudian meninggoy di atas pangkuan Shiryu asli. Shikeshu! Setelah berhasil mengalahkan Shiryu KW, kemudian ia membantu Andromeda untuk menyelamatkan Seiya. Sampai di atas, Shiryu kemudian menggunakan teknik yang sama seperti yang dilakukan oleh Shiryu KW untuk mengeluarkan cairan hitam di dalam tubuh Seiya. Karena percaya Seiya akan bangkit lagi, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan meninggalkan Seiya begitu saja. Hal amat bersela, mereka berdua akhirnya bertemu dengan Iki. Karena merasa ini adalah pertarungannya, Andromeda kemudian menghantam Shiryu dengan rantainya hingga pingsan. Goblok, kayak lo mampu aja bos. Nisan, boku no inochi o Nisan ni agemasu. No. Yokonde koku inochi sashiagemasu. Lalu, tiba-tiba saya pun datang untuk membantu, yang tentunya membuat mereka berdua sangat terkejut. Hyuga pun juga datang, yang entah bagaimana dia kok masih hidup. Tak lama berselang, Shiryu juga kemudian sadar sehingga membuat Iki harus melawan mereka berempat. Kemudian, Iki malah menyerang Hyuga dengan jurus Genjutsunya. Namun, Hyuga berhasil membalikannya sehingga Iki terkena Genjutsunya sendiri. Lagi desa. Nadeda? Nadeda? Sasuga osurubeki maken yo. Saat Hyuga ingin melakukan fatality, Andromeda pun menahan Hyuga dan memintanya untuk memaafkan kakaknya itu. Namun, karena kebanyakan bacot, Iki kembali sadar dan berbalik menyerang mereka. Beruntung, berkat salib peninggal ibunya, Hyuga pun berhasil selamat dari serangan itu. Kemudian, Iki kembali menyerang mereka berempat hingga jatuh pingsan. Akan tetapi, Seiya rupanya mendapatkan perlindungan dari jubah emas yang menyusun dirinya sendiri, sehingga Seiya pun selamat dari serangan tersebut. Di tengah pertarungan, Seiya berhasil memukul telak Iki hingga jubahnya hancur. Namun, tak lama berselang, jubah Iki kembali utuh dengan kekuatan yang lebih besar.
Namun, akibat ikatan persahabatan yang kuat antara saya dan kawan-kawannya, Princess Ryu dan Ratu Andromeda bergerak sendiri untuk membantu saya. Singkat cerita, saya berhasil mengangkat Iki dan teman-temannya pun sudah kembali sadar. Lalu, saya berusaha bertanya kepada Iki tentang apa yang sebenarnya terjadi, sehingga membuat ia menjadi begitu jahat. Kemudian, kita dibawa ke masa lalu Iki yang berlatih di Pulau Kematian. Ia pun dilatih dengan sangat keras oleh seorang pria bertopeng yang terus-terusan mencuci otak Iki untuk membenci semua orang agar bertambah kuat. Ya, macam-macam sesukai kecil dululah. Beruntung, ada seorang gadis bernama Esmeralda yang selalu merawat dan memberikan perhatian kepada Iki. Wanita itu tidak lain adalah anak dari pria bertopeng tersebut. Ikan, watashi no koto nara Iki ga arigatou, Esmeralda. Keesokan harinya, Iki kembali berlatih untuk mendapatkan jubah pionik asalkan mampu mengalahkan pria bertopeng itu. Di tengah pertarungan, Iki berhasil menghindari semua pukulan dari pria bertopeng tersebut. Namun, pukulan itu malah mengenai Esmeralda yang kebetulan juga berada di sana. Esmeralda pun akhirnya meninggoy di pangkuan Iki. Parahnya, pria bertopeng tersebut yang merupakan ayah kandung dari Esmeralda gak merasa bersedih ataupun merasa bersalah sedikit pun. Memang psikopat nih bapaknya. Hal itu pun membuat Iki sangat marah sehingga Iki kemudian menghajar pria bertopeng itu hingga meninggoy juga. Lain raja. Kembali ke masa sekarang, setelah menceritakan masa lalunya kepada saya dan kawan-kawan, tiba-tiba tanah terbelah dan muncul lagi sen hitam yang kemudian mencuri jubah emas. Akibat tanah yang terbelah tersebut, Iki hampir saja jatuh ke dalam jurang, namun berhasil diselamatkan oleh Andromeda sembari memberikan ceramah non-jutsu kepada kakaknya itu. Tak lama berselang, muncul lagi seorang sen bernama Dokrates yang merupakan sen terbesar dan terkuat dari semua sen. Katanya sih, ia juga merupakan bos dari sen hitam yang muncul di tempat tersebut. Lalu, Dokrates meminta sisa jubah emas yang ada pada Iki. Namun, karena Iki sudah kembali ke jalan yang lurus dan benar, ia pun memilih memberikan sisa jubah emas itu kepada saya dan memintanya untuk kabur bersama teman-temannya. Sementara ia berusaha menghambat Dokrates dengan cara menghancurkan tebing di dekatnya. Sayangnya, Iki harus meninggoy juga karena ombak dari tebing yang dihancurkan sendiri. Kemudian Shin berpindah ke Yunani. Terlihat para prajurit yang dilatih dengan sangat-sangat tidak manusiawi. Bahkan beberapa dari mereka ada yang harus mati dan mayatnya dibuang gitu aja tanpa dikafani dulu. Hal tersebut terjadi semenjak Raja Yunani meninggal dan digantikan oleh adiknya bernama Ares yang memiliki sifat jahat. Dan rupanya Dokrates dan Iki adalah orang suruhan dari Ares untuk mencuri jubah emas. Shin berpindah lagi kepada Seiya dan kawan-kawan. Mereka merasa sangat menyesal karena cuma berhasil menyelamatkan satu bagian dari jubah emas saja, yaitu bagian kepala. Lalu, Saori menjelaskan kalau mungkin saja para musuh akan datang kembali untuk mengambil satu bagian dari mereka. Sehingga, Saori meminta saya dan kawan-kawan untuk terus waspada. Di sisi lain, ternyata Dokrates dan anak buahnya masih hidup, sehingga keesokan harinya Dokrates pun menyerang saya dan kawan-kawan. Mereka pun berusaha melawan Dokrates agar tidak masuk ke dalam istana. Tak lama berselang, aparat polisi datang yang membuat Dokrates dan anak buahnya mundur. Namun, ia membawa Saori sebagai sandera dan meminta saya untuk bertemu di stadion dengan membawa bagian jubah emas sebagai pertukarannya. Bodohnya, si botak yang mencoba untuk menolong malah ikut dibawa oleh Dokrates sehingga menambah beban saya dan kawan-kawan. Hei, botak. Shin lalu berpindah ke Yunani lagi, di mana terlihat tangan kanan dari Ares yang bernama Gigas sedang melakukan perkembangan misi dari Dokrates. Sementara itu, saya dan kawan-kawan menyusun rencana untuk menyelamatkan Saori. Lalu, berkat kekuatan Iki, mereka pun mengetahui tempat di mana bagian jubah emas lainnya disembunyikan oleh Dokrates. Sehingga, mereka membagi menjadi 3 tim, di mana Shiryu akan pergi untuk mengambil bagian jubah emas yang disembunyikan bersama Kiki. Sedangkan sisanya bertemu dengan Dokrates. Saat saya dan Andromeda telah sampai di stadion, mereka pun melakukan pertukaran secara serempak. Namun, rupanya Dokrates dan kawan-kawan berbohong dan hanya mau melepaskan si botak saja. Sedangkan Saori dan kepala jubah emas kembali dibawa. Beruntung, Hyuga yang berada di luar stadion berusaha untuk mengejar anak buah dari Dokrates tersebut. Sedangkan dalam stadion,
saya harus bertarung melawan Dokrates yang rupanya ia adalah kakak dari Cassius, yaitu orang yang pernah saya kalahkan dalam perebutan juga Pegasus di Yunani. Ya, intinya Dokrates ini kayak punya dendam sendiri gitulah sama saya. Andromeda pun juga berusaha membantu, namun hasilnya sama saja. Tak lama berselang, Hyuga yang sudah berhasil mendapatkan kepala jubah emas juga ikut membantu saya dan Andromeda. Karena terasa begitu sulit, Hyuga pun kemudian berencana untuk melakukan jurus yang pernah dia pelajari, yaitu membekukan kaki Dokrates dengan resiko ia akan berjarak sangat dekat dengan Dokrates. Benar saja, saat Hyuga berusaha membekukan kaki Dokrates, ia pun harus beberapa kali menerima dan menahan pukulan dari Dokrates. Namun akhirnya, Hyuga pun berhasil mengalahkan Dokrates berkat bantuan dari saya dan juga Andromeda. Di sisi lain, Shiryu dan Kiki rupanya terlambat untuk mengambil jubah emas yang disembunyikan oleh Dokrates, di mana jubah itu kembali dibawa oleh seorang yang menggunakan gojek helikopter lagi. Sing, semak.